Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syifa Mediana dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi. Nah, seperti yang kita ketahui, komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Hubungan yang dijalin akan berjalan baik apabila komunikasi di antara satu dengan yang lain berjalan dengan efektif. Nah, seiring berkembangnya kehidupan manusia, muncul yang namanya teori komunikasi. Teori komunikasi merupakan suatu pemikiran mengenai sistem penyampaian pesan yang di dalamnya terdiri atas komponen-komponen berupa unsur komunikasi. Komponen-komponen tersebut saling terikat demi tersampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Baik, selanjutnya kita akan langsung membahas 25 teori komunikasi. Teori yang pertama yaitu teori Lasswell. Teori ini merupakan model komunikasi yang sederhana dan hingga saat ini model tersebut masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Nah, model yang dicetuskannya itu seperti ini. Who, siapa, says what, berbicara apa, in which channel, dengan media apa, to whom, kepada siapa, with what effect, dengan efek apa. Contoh, who-nya ini PT Unilever menyampaikan apa? Dia memperkenalkan produk barunya kepada masyarakat luas berupa sabun Lifebuoy yang dapat mempersehat kulit dan dapat menjaga kelembaban kulit setiap hari. Melalui apa? Melalui iklan di televisi. Akibatnya yaitu banyak masyarakat yang bergegas untuk membeli sabun tersebut. Baik, lanjut ke teori kedua, yaitu teori komunikasi simbolik. Di teori ini, isyarat nonverbal dan pesan verbal yang disampaikan dalam anggota komunikasi yaitu dalam kesepakatan bersama. Contoh, ketika kita hendak naik angkutan umum, maka kita akan melambaikan tangan kita agar angkutan umum tersebut berhenti. Yang ketiga yaitu teori nativisme. Dalam teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi bahasa verbal. Contoh yaitu seorang anak yang tinggal di lingkungan yang sering berbahasa Inggris, maka kemungkinan besar anak tersebut akan pandai berbahasa Inggris. Selanjutnya yaitu teori keempat, teori behaviorisme. Di teori ini mengatakan bahwa manusia itu masif. Perilaku manusia dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang sudah ia lakukan sebelumnya. Contoh, orang yang melakukan suatu kesalahan, maka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kelima adalah teori penetrasi sosial. Teori ini menggambarkan suatu pola pengembangan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju ke komunikasi yang lebih intim. Contohnya yaitu, misalnya ada dua orang asing yang awalnya tidak saling kenal, namun karena seiring berjalannya waktu terus berkomunikasi, akhirnya hubungan mereka menjadi semakin dekat dan lebih intim. Yang keenam yaitu teori use and gratification. Teori ini mengatakan bahwa khalayak menggunakan media sesuai kebutuhannya. Contoh, jika saya ingin mencari hiburan karena saya merasa bosan, maka saya akan mencari channel di TV yang menayangkan tentang acara berbau komedi. Selanjutnya, teori ketujuh yaitu teori agenda setting. Di teori ini, apa yang dianggap penting oleh media massa, maka akan dianggap penting pula oleh khalayak. Contohnya itu seperti berita tentang Nia Ramadhani yang tidak bisa mengupas salak.
Nah, sebenarnya kan berita ini tidak terlalu penting, tetapi banyak sekali media yang memberitakan seolah-olah berita ini memang penting. Selanjutnya, teori ke-8, teori informatif. Nah, teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan. Nah, jadi jika sinyal media yang dipakai baik, maka komunikasi berjalan efektif. Namun, sebaliknya, jika media yang digunakan tidak baik, maka komunikasi tidak berjalan lancar. Contohnya, saat melakukan kuliah online via aplikasi Zoom, sinyal HP saya misalnya sedang buruk. Akibatnya, koneksi internet tidak lancar, otomatis komunikasi yang terjadi juga tidak efektif dan tidak lancar. Selanjutnya, teori ke-9, yaitu teori kultivasi. Di teori ini menjelaskan mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dalam ruang lingkup masyarakat daripada personal individu. Contohnya yaitu seorang anak yang sering menonton sinetron yang mengandung unsur kekerasan dan bullying, lalu ia pun mengaplikasikan hal tersebut ke kehidupan sehari-harinya. Teori ke-10 yaitu teori kategori sosial. Di sini, media akan memberikan informasi dengan penggolongan-penggolongan sosial di masyarakat. Contohnya saja, ada channel TV misalnya, yang menayangkan film kartun yang dikhususkan untuk anak-anak. Teori ke-11 yaitu teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini berhubungan dengan cara-cara kita mengumpulkan informasi tentang orang lain. Contohnya itu, saat kita bertemu orang baru, maka kita akan melakukan basa-basi dan menggali informasi tentang orang tersebut. Teori ke-12 yaitu labeling teori. Teori ini beranggapan bahwa seseorang akan menjuluki orang lain karena sesuatu hal ini cenderung bersifat negatif. Contoh, saat bertemu dengan orang baru yang sombong, maka kita akan menjulukinya si arogan. Teori ke-13, teori ketergantungan. Teori ini di mana seseorang sangat berketergantungan pada media. Contohnya, seseorang yang selalu membuka media sosialnya dimanapun dan kapanpun. Teori ke-14, teori SOR. Di teori ini mengatakan bahwa akan ada efek yang diberikan masyarakat setelah melihat atau mendengar berita. Contoh, saat melihat berita tentang bencana alam dan di televisi itu menyarankan untuk mengungsi, maka akan ada efek, yaitu orang yang menonton tersebut akan mencari tempat pengungsian. Teori ke-15, teori norma budaya. Teori ini terbentuk daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya pada suatu masyarakat. Contoh, pernah ada kampanye media massa yang disponsori American Cancer Society atau Perhimpunan Kanker Amerika yang bertujuan mengubah perilaku untuk meninggalkan kebiasaan merokok. Nah, setelah itu sedikit demi sedikit berubah. Jadi orang itu kebanyakan sudah berkurang kegiatan merokoknya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Teori ke-16 yaitu teori hipodermik. Teori ini menganggap media massa memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi seseorang. Media massa itu sangat perkasa dengan efek yang langsung pada masyarakat. Nah, khalayak di sini dianggap pasif terhadap
pesan media yang disampaikan. Contohnya itu pada tahun 1939 pernah ada siaran radio Orson Welles yang menyiarkan tentang invasi makhluk dari planet Mars yang menyebabkan ribuan orang di Amerika Serikat panik. Teori ke-17 yaitu teori pengungkapan diri atau self-disclosure. Nah, keterbukaan diri sebagai strategi penting dalam pengembangan hubungan. Karena jika kita terbuka pada orang lain, maka orang lain juga akan terbuka pada kita. Contoh, seorang wanita curhat kepada sahabatnya tentang pacarnya misalnya. Nah, si sahabatnya itu juga melakukan hal yang sama, dia juga curhat kepada sahabatnya. Yang ke-18 yaitu teori spiral keheningan. Di teori ini, orang yang yakin bahwa mereka memiliki sudut pandang yang minoritas mengenai suatu isu tertentu, ia tidak akan mengungkapkan pendapat mereka. Sedangkan mereka yang yakin bahwa mereka memiliki pandangan mayoritas akan lebih terdorong untuk membuka suara, dipengaruhi juga oleh opini publik dan media massa. Contoh, ada ibu-ibu PKK yang merencanakan acara liburan ke suatu tempat yang mewah dan hampir semua orang setuju. Kemudian ada satu orang ibu-ibu yang tidak setuju karena biayanya yang mahal dan dia tidak sanggup. Dan ibu itu diam saja, tidak angkat bicara untuk menolak acara tersebut. Kemudian nomor teori yang ke-19 yaitu teori perubahan sikap. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa sikap seseorang dalam berkomunikasi dapat berubah tergantung pada kondisi lingkungan komunikasinya. Nah, contohnya saja ketika seorang YouTuber misalnya di dalam membuat konten video ia selalu menggunakan bahasa yang kasar. Tetapi saat dia bersama dengan orang yang lebih tua, maka pola komunikasinya itu berubah drastis, dia tidak berbicara kasar. Oke. Selanjutnya teori nomor 20 yaitu selective processes theory atau teori proses selektif. Nah, teori ini menilai orang-orang cenderung melakukan selective exposure. Mereka menolak pesan yang berbeda dengan kepercayaan mereka. Contoh, perbedaan aliran agama Islam antara Muhammadiyah dengan NU yang keduanya pasti tidak akan mempercayai yang bukan alirannya dan pasti akan menolak jika diajak untuk bergabung dengan yang bukan alirannya. Teori ke-21 yaitu teori komunikasi dua tahap. Nah, di teori ini menemukan bahwa orang lebih dipengaruhi oleh orang lain daripada oleh media massa. Nah, mereka yang menyebarkan pengaruh ini adalah pembawa pengaruh. Nah, jadi komunikasi massa tidak secara langsung mempengaruhi orang. Menurut pandangan ini, media dari pesan mempengaruhi pembawa pengaruh. Kemudian, pembawa pengaruh mempengaruhi rakyat yang dalam situasi yang lebih bersifat antar pribadi. Contoh, pemerintah membuat banyak buku bacaan mengenai pelajaran dan soal-soal latihan untuk anak SD. Kemudian, buku tersebut disebarkan ke seluruh sekolah dasar di Indonesia. Kemudian, gurulah yang menjelaskan materi kepada siswanya supaya siswanya mengerti tentang pelajarannya. Teori ke-22 yaitu multi-step flow theory atau teori banyak tahap. Nah, sebagian besar orang menerima efek media dari tangan kedua, yaitu
opinion leaders, para pemuka pendapat yang memiliki akses lebih dahulu pada media massa. Contoh, seorang siswa SMP mendapat undangan dari sekolahnya yang diberikan kepada orang tuanya untuk datang ke sekolah. Tapi anak tersebut membacakan isi undangan tersebut dan menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ia disuruh ke sekolah besok dengan keperluan mengambil laporan hasil belajarnya. Teori ke-23 yaitu Diffusion of Innovation Theory. Di dalam teori ini dikatakan bahwa komunikator yang mendapat pesan dari media massa sangat kuat untuk memengaruhi orang-orang. Nah, dengan demikian, adanya inovasi atau penemuan lalu disebarkan atau difusi melalui media massa akan kuat memengaruhi massa untuk mengikutinya. Contoh, majalah remaja yang memuat tentang kebutuhan remaja, misalnya alat pengganti kacamata yang baru dan praktis ketika digunakan, yaitu lensa kontak yang berfungsi sebagai pengganti kacamata dan juga dapat memperindah mata serta menarik perhatian banyak orang. Nah, lensa kontak tersebut yang diiklankan melalui majalah remaja tentunya memiliki banyak peminat, membuat para remaja yang ingin eksis dan mengubah penampilannya menjadi lebih bagus pasti tertarik dengan adanya lensa kontak tersebut. Selanjutnya yaitu teori ke-24 yaitu Media Equation Theory. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Byron Reeves dan Clifford Nash. Nah, teori ini relatif sangat baru dalam dunia komunikasi massa. Menurut asumsi teori ini, manusia diibaratkan manusia. Teori ini memperlihatkan juga bahwa media juga bisa diajak berbicara. Media bisa menjadi lawan bicara individu seperti dalam situasi face-to-face. Contoh, televisi menayangkan sebuah berita tentang seorang anak pemulung yang begitu hebat merawat dan menghidupi ibunya yang sudah lumpuh. Nah, berita tersebut kemudian memberitakan kehidupan si anak dalam mencari uang untuk makan dan sampai dipukuli oleh orang karena mengambil barang yang ternyata masih dipakai sang pemilik. Nah, dari informasi tersebut, para penonton televisi itu ada yang merasa sedih karena anak tersebut dipukuli orang, ada yang merasa kagum karena berjuang untuk ibunya, dan ada yang sedih juga dengan berita ini. Nah, akhirnya kita ke teori yang terakhir, yang 25, yaitu Cultural Imperialism Theory. Nah, teori ini menyatakan bahwa negara barat mendominasi media di seluruh dunia, disebabkan karena media barat mempunyai efek yang kuat untuk memengaruhi media dunia ketiga. Nah, contohnya itu dalam penggunaan bahasa sendiri, bahasa Indonesia yang sedikit demi sedikit mulai pudar karena sekarang ini sudah mulai terbanjiri dengan bahasa asing, bahasa Inggris. Nah, yang bahkan saat ini anak TK sekalipun sudah mulai diajarkan bahasa Inggris. Nah, dan karena itulah kebiasaan berbicara bahasa Indonesia mulai luntur. Baiklah, itu dia penjelasan 25 teori komunikasi beserta contohnya. Semoga bermanfaat. Sekian.